Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat dan semua yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini, tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa? 3 Juli 2022 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang kemuliaan atau fadilah, keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan amalan apa saja yang dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah pada hari-hari yang istimewa itu. Dan nanti akan ada sesi yang kedua, setelah istirahat, kita akan membahas tentang serba-serbi kurban, yaitu tentang fikih kurban, insya Allah. Dan mudah-mudahan kajian kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sampaikan bisa mudah difahami, sehingga kita pun juga bisa mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat kita berbeda dengan umat sebelum kita. Umat kita memiliki umur yang lebih pendek daripada umat-umat sebelum kita. Kalau kita melihat umat Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang sangat panjang. Ada yang tahu berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah di masa hidupnya. Dan kemudian yang beriman kepadanya hanya beberapa gelintir orang. Dengan umur yang panjang itu, maka kesempatan berbuat baik semakin lebar. Karena Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Jadi orang dahulu lebih punya kesempatan untuk mengumpulkan amal yang banyak karena umurnya lebih panjang. Ya. Sementara manusia sekarang, umat Nabi Muhammad, atau biasa dikenal dengan istilah umat akhir zaman. Betul ya? Karena ini adalah zaman terakhir, nabinya nabi paling akhir, setelah itu nggak ada lagi nabi yang berikutnya. Nabi Muhammad adalah penutup semua nabi. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu penutup nabi Bani Israel. Ya. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu adalah penutup semua nabi yang pernah ada. Sementara Nabi Isa, beliau hanya menutup nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dua-duanya ini satu leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika di masa muda sampai tua terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus berdoa, ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang saleh.
diulang-ulang terus. Ketika umur 80 tahun, sampai ada yang mengatakan percuma, kamu minta anak, kamu sudah 80 tahun. Tapi dia terus, Rabbi habli minas salihin. Kemudian dia tidak putus asa dengan doa, maka ketika umur 86 tahun, dia mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail. Ya, lalu kemudian diangkat menjadi nabi pula. Dari keturunan Nabi Ismail, tidak ada satupun manusia yang diangkat sebagai nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi dari keturunan Nabi Ismail itu terus lahirlah yang namanya Abdul Muttalib. Lalu kemudian lahir dari Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Lalu lahir dari Abdullah itu Muhammad SAW. Jadi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib min dzurriyyati Ismail walad Ibrahim. Sementara ketika setelah melahirkan Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang lain bernama Ishak. Dari Ishak ini muncullah seorang anak yang bernama Nabi. Silsilahnya kan ada itu. Kalau antum hafalkan itu ke atas terus sampai ke Ibrahim. Ibrahim, Ishak, setelah Ishak ada Yakub. Bagus, Yakub. Di bawah Yakub mempunyai 12 anak. Ya. Di antara anak beliau ada yang bernama Yusuf. Bagus. Nah, lewatlah Nabi Yusuf. Dari 12 anak, ini semuanya anak daripada Yakub. Yakub punya nama lain bernama Israel. Isra itu sebenarnya bagus ya Israel ini ya. Bahasa yang bagus. Karena Isra artinya abdu, il itu Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Itu nama lain Nabi Yakub. Sehingga 12 putranya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Tapi sekarang disalahgunakan, Israel dipakai namanya orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian Allah mengutus banyak sekali para nabi dari kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan. Nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Kemudian ditutup nabi-nabi Bani Israel dengan diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Itulah sekelumit silsilah daripada keturunan Nabi Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kita termasuk pengikutnya Nabi Muhammad yang diberi perbedaan oleh Allah antara kita dengan umat sebelumnya seperti Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh umurnya sampai ribuan tahun atau kurang sedikit. Tapi kita hanya diberi umur antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah dan sedikit yang melewati itu. Ya. Jadi kalau ada di sini yang di atas 70, maka banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada jalan lain setelah itu kemudian kematian. Demikian pula yang sudah umur 60, maka itu ambang batas awal menuju kematian. Demikian pula yang lebih daripada itu atau yang kurang daripada itu, kematian itu ada di hadapannya. Dalam sebuah hadis, manusia itu banyak sekali, yaitu yang menyambarnya berupa kematian. Jadi kita hidup di dunia ini, banyak sekali yang menyambar kita, dan yang menyambar ini kematian. Tapi Allah kadang-kadang menyelamatkan dari A, tidak menyelamatkan dari B. Makanya ada orang mati masih muda, masih kecil bayi, anak-anak balik, sebelum balik, kemudian anak umur 20 tahun, 30 tahun, orang dewasa, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan oleh Rasulullah, manusia ini dikelilingi oleh kematian, terus menyerang dia. Kalau selamat dari ini, belum tentu selamat dari yang itu. Ada orang mati kecelakaan. Ada orang tidak kecelakaan, tapi dia mati karena sakit. Ada orang tidak kecelakaan, tidak sakit, mati karena tua. Bahkan ada orang itu meninggal dunia sebelum dilahirkan. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ketika Allah memendekkan umur kita,
dan memanjangkan umat terdahulu umurnya, maka Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahannya, yaitu meskipun umur kita pendek, tapi Allah mentakdirkan ada musim-musim kebaikan. Yang mana pada musim kebaikan itu pahala dilipat gandakan. Contoh, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa kata Allah terusnya? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Perhatikan. Satu malam Lailatul Qadar itu, kebaikan pahalanya ketika kita mengerjakan kebaikan, itu lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama berapa? 1000 bulan. Bukan 1000 tahun, 1000 bulan. Ya, 1000 bulan berarti berapa tahun itu? Nah, seperti itu. Kalau kita sempat mendapati berkali-kali Ramadan, maka kita mendapati beberapa kali Lailatul Qadar, kita dalam keadaan beramal, itu sama dengan kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan ribuan bulan, bahkan ratusan ribu bulan, sehingga bisa mengimbangi umurnya umatnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Di antara keistimewaan itu Allah berikan sekarang ini. Walayalin ashar, 10 pertama Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam-malam awal ketika Dzulhijjah. Ini termasuk hari-hari yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai bukti Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihil amalus salihu fihinna min hadhil ashr. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu hari yang lebih diagungkan oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah untuk beramal saleh dibandingkan amal saleh di hari-hari ini atau malam-malam ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita tahu sekarang sudah masuk hari tanggal 3, Afan ya, tanggal 3 ya, bukan tanggal 4, tanggal 3 Dzulhijjah di negeri kita. Ya. Kalau di Arab sana sudah tanggal 4. Perbedaan yaitu terbitnya hilal. Nanti akan kita bahas tentang puasa Arafah ini kapan. Karena banyak yang masih bingung, buktinya WA terus masuk bertanya ini gimana puasa Arafahnya. Karena ada perbedaan penentuan tanggal antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah musim kebaikan, kita ada dalam bulan haram. Bulan haram itu bulan yang disucikan, dimuliakan, ya. Dan bulan haram itu ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang 3 ini urut, yang 1 terakhir sendirian. Itu patokannya. Nah, apa keistimewaan bulan haram ini? Bulan haram ini keistimewaannya adalah amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya, meskipun tanpa hitungan karena terlalu banyak. Kemudian dosa diperberat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam kebaikan apapun bentuknya ibadahnya. Kebaikan apapun, hatta ma yakadu yuktaru alaih, sampai dia itu tidak bisa diganggu. Antum punya hak 10 awal Dzulhijjah ini, antum punya hak untuk fokus dalam kebaikan ibadah. Antum punya hak tidak boleh diganggu oleh teman. Sebentar, ini istimewa waktu ini. Belum tentu saya bisa mendapati tahun depan. Maka saya jangan diganggu, saya fokus untuk perbanyak amal. Silahkan. Sebagaimana yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, para hadirin
dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah amal apakah yang perlu kita perbanyak di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, semua amal kebajikan yang bisa diperbanyak, maka silakan diperbanyak. Ya. Semua amalan yang bisa diperbanyak, maka silakan diperbanyak. Apa itu? Utamanya semua jenis amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Perbanyak. Apa itu contohnya? Misalnya, baca Quran. Silakan diperbanyak. Kemudian, sedekah. Silakan diperbanyak. Karena ini bulan istimewa, hari istimewa. Berzikir. Apalagi yang bisa diperbanyak? Ada puasa sendiri, nanti akan ada keterangannya. Selain puasa. Hah? Tahajud. Terus. Apa? Salat duha. Memperbanyak apa? Infak, zikir, kemudian juga menolong orang miskin. Ya. Bila perlu menyantuni janda-janda yang kekurangan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, as-sa'i ala armalatin wa miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu kesulitan para janda dan orang miskin. Ya, jadi kalau bisa janda dan miskin, jangan janda saja. Ya. Janda pun jangan dipilih yang muda saja. Ya. Janda-janda dan orang-orang miskin, artinya janda yang memang butuh bantuan. Orang-orang miskin juga demikian. Demikian pula orang fuqara. Kata Nabi SAW, maka dia sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Jadi membantu kesulitan orang miskin atau janda-janda yang butuh bantuan, itu pahalanya sama dengan berangkat perang di jalan Allah. Besar. Nah, kemudian juga yang kedua, jadi kalau yang pertama, amal ibadah apapun bentuknya yang bisa diperbanyak, silakan diperbanyak. Ya. Misalkan antum punya keahlian menulis. Biasanya menulisnya 1 halaman, sekarang 5 halaman, silakan. Kalau memang punya kemampuan. Ya. Atau biasanya punya kegiatan bagi-bagi nasi bungkus. Ya. Lalu mendengar ini adalah musim kebaikan. Biasanya 100 bungkus, sekarang 1000, silahkan. Karena momen ini adalah momen yang sangat berharga. Taib. Yang kedua, berpuasa selama 9 hari kalau memungkinkan. Jadi dari tanggal 1 hari apa kemarin? Jumat. Betul ya? Jumat sampai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Itu dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW dari Hafsah, karena Nabi SAW yasumut tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi ada yang menyangkal, oh enggak, itu maksudnya tanggal 9. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalau kita sedikit belajar bahasa Arab, kita bisa memahami ini. Ada yang menyangkal, mengatakan bahwa maksudnya di situ adalah Rasulullah yasumu tis'a. Tis'a itu 9, maksudnya tanggal 9. Berarti tidak tanggal 1 sampai 9, 9 saja. Tapi ini disanggah oleh para ulama, bahwasanya kalau seandainya itu tanggal 9, bukan mengatakan tis'a, tapi tase. Tanggal 9, beda. Beda antara tase dengan tis'a. Kalau tase itu tanggal 9 atau yang ke-9 harinya. Tapi kalau tis'a itu 9 hari. Dalam hadis tis'a Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
Dalam hadis yang lain juga dikatakan arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah. Ada 4 hal yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah jika mampu. Apa itu? Siyamu Asyura. Ini nanti, kapan ini? Asyura kapan? Tanggal 10 Muharram. Ditambah 9-nya. Ini sunnah. Ini yang satu, yang nggak ditinggalkan Nabi. Yang kedua, al-ashru. Puasa 10 pertama. Yaitu bulan Dzul Hijjah. Maksudnya 10 pertama adalah 9 hari. Dikatakan 10, ini penggenapan, pembulatan. Dalam bahasa Arab biasa begitu. Ya, 10 pertama padahal 1 sampai 9. Loh kenapa kok nggak masuk tanggal 10 juga? Tanggal 10 dilarang puasa. Iya kan? Hari raya kan dilarang puasa, sehingga maksudnya di sini 10 awal adalah 1 sampai 9 Dzulhijjah Rasulullah berpuasa. Lalu yang ketiga wa thalathatu ayyamin min kulli syahr. Demikian pula Rasulullah tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulannya. Lalu yang keempat wa raka'ataini qoblal ghadat, dan Rasulullah tidak meninggalkan 2 rakaat qobliya subuh, rawu Ahmad dan Abu Dawud. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang mampu silakan, ini sunnah. Enggak pun tidak masalah. Ya. Jadi tidak usah dipaksa. Terus juga kalau kita mengharuskan keluarga kita, ayo puasa wajib tanggal 1 sampai 9, ya keliru juga. Karena Rasulullah tidak mewajibkan. Rasulullah hanya menyontohkan. Ya. Bahkan di sini anjurannya pun tidak tegas. 1 sampai 9. Di situ ada perbuatan Nabi yang dikatakan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Bahkan ada sebagian riwayat Aisyah itu mengatakan Rasulullah tidak berpuasa kecuali tanggal 9-nya. Ada demikian. Makanya ada yang mengatakan tidak ada 1 sampai 9, yang ada 9 saja. Tapi disanggah oleh yang mengatakan pertama tadi, ini yang diketahui oleh Aisyah. Dan ada riwayat yang pasti menunjukkan Rasulullah pernah puasa 1 sampai 9, maka riwayat tambahan ini yang diambil. Karena ini melengkapi kekurangan yang belum disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwana fiddin azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak bisa puasa 1 sampai 9, mungkin karena kita sibuk bekerja, ya. Kalau kita kerja full dari pagi sampai sore, kalau puasa nanti akan lemah, berpengaruh pada pekerjaan kita, ya. Misalnya, maka ada keringanan dalam Islam. Tidak ada wajib. Tapi paling tidak tanggal 9-nya kalau bisa jangan ditinggalkan, karena itu anjuran Nabi dan fadilah keutamaannya luar biasa. Jadi kalau tidak bisa 1 sampai 9, ya, yang itu hukumnya sunnah, tapi yang lebih ditekankan, yang muakkadah, itu tanggal 9-nya, yang dikenal dengan istilah saumu yaumi arafah. Apa artinya? Puasa hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang fadilah keutamaan puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Apa sih keuntungannya? Apa sih fadilahnya, keutamaannya? Maka Rasulullah mengatakan yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyah. Puasa 1 hari yaitu 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang ke depan. Jadi 2 tahun dosa bisa dihapus kalau kita berpuasa 1 hari 9 Dzulhijjah. Tapi para ulama memberikan catatan. Jangan salah paham. Nanti yang penting puasa Arafah, besok nyuri. Ya. Loh kok nyuri? Kan puasa Arafah 2 tahun, beres dosanya. Lalu kemudian berzina, minum khamar, yang penting puasa Arafah. Ini salah paham. Karena para ulama mengatakan bahwa yang bisa dihapus oleh amalan itu adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar harus ada taubatan nasuha. Ya. Di tempat kami ada orang yang salah paham seperti ini. Sholatnya kenceng, sholat. 5 waktu, bahkan awal waktu.
Tapi ketika jualan, nyuri timbangan, nipu, malsukan barang, masukkan barang-barang yang rusak. Ketika ditanya, loh kok curang jualannya, kok bohong, kok nipu? Yang penting sholat. Ya, karena dia mendengar apa? Sholat yang satu dengan yang lainnya menghapus dosa antara keduanya. Ada seperti itu. Jadi kalau jualan bebas, yang penting nggak ketahuan. Terus kemudian dosa saya dihapus oleh sholat. Ini tidak benar. Ya, ada lagi yang lebih parah lagi. Mendengar ada hadis Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya terhapus dosa antara keduanya. Maka ketika dia berbuat kecurangan apapun kecurangannya, dia tidak sholat 5 waktu. Dia mengatakan, kenapa kok nggak sholat 5 waktu? Kenapa kok nyuri? Kenapa kok curang dalam jualan? Yang penting Jumatan. Ada yang lebih parah lagi, sholat cuma setahun 2 kali. Apa itu? Yang penting sholat id. Karena mendengar sholat id yang satu dengan yang lainnya akan menghapus dosa antara keduanya. Tidak usah sholat sudah. Jumatannya pun enggak. Padahal para ulama sepakat Jumatan itu fardu ain. Kalau ditinggalkan dosa besar, bahkan bisa kufur ketika meninggalkannya. Jadi ini salah paham. Nah, demikian pula dalam puasa Arafah, sehari saja menghapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ini ketika dosa-dosa itu adalah dosa yang kecil. Nah, tinggallah sekarang masalah yang sekarang ini sedang ramai. Puasa Arafah itu ikut mana? Antum ikut mana kira-kira nanti? Hah? Ikut Indonesia atau ikut Mekah? Atau Saudi Arabia? Hah? Kalau ikut Saudi Arabia, alasannya kira-kira apa? Ada yang tahu? Alasan yang mengatakan puasa Arafah ikut Saudi Arabia. Bagus, ini perkataan yang bagus. Baik. Pada tahun ini, seperti beberapa tahun yang lalu, ya, kalau nggak salah setahun kemarin juga beda. Tahun kemarin ya? Hah? 2 tahun yang lalu ya? Tahun ini terjadi perbedaan. Antara Indonesia dan Asia rata-rata ya, Malaysia, Brunei itu beda juga. Dengan Saudi Arabia dan negara-negara Arab dan sekitarnya. Ya, termasuk diantaranya adalah Emirat Arab dan Qatar dan seterusnya. Perbedaan itu adalah timbul karena apa? Karena munculnya hilal di Arab Saudi dengan di Indonesia itu tidak sama. Sekarang pertanyaannya, apa mungkin tidak sama? Di sana muncul duluan, kemudian di sini belum muncul. Padahal mestinya hari itu kan lebih dulu yang timur. Ya kan? Nah, ini masalah, gampang masalah ini. Dijawab oleh ahlinya, mereka mengatakan hilal itu kalau masih muda itu sulit tampaknya. Tetapi semakin bertambah jam, semakin tua, semakin mudah kelihatan. Ini jawaban para ahli falak. Sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau hilal itu memang sudah ada dalam perhitungan, tapi dia masih muda. Sangat muda. Itu sangat sulit kelihatannya. Lalu bertambah jam, mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu semakin tua, maka semakin mudah kelihatannya. Makanya inilah rahasianya kenapa di Saudi Arabia muncul, di Indonesia tidak kelihatan. Secara perhitungan mungkin kelihatan, tapi karena masih muda, dia nggak kelihatan. Akhirnya dalam Islam, kalau nggak kelihatan hilal, maka jumlah harinya ditambah bulan ini. Jadi 30. Nah, bulan itu ketika muncul di Saudi Arabia sudah agak tua, sehingga kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya diputuskan, besok adalah 1 Dzulhijjah. Sementara kita masih tanggal 30 apa? Dzulqa'dah. Ya. Dan ikhwan fillah azakumullah, ini tidak perlu dipermasalahkan. Perbedaan munculnya hilal itu memang ada dari sejak dahulu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, sebagian pendapat ini memang perbedaan pendapat ya, jadi nggak perlu nanti kemudian bertengkar. Ya, ini memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita sendiri. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya puasa Arafah ngikut wukufnya di Arafah. Jadi patokannya ikut Arafah, wukuf atau enggak? Kapan mereka wukuf kita puasa? Ini pendapat yang pertama.
Apa landasannya? Alasannya adalah sesuai nama puasa itu adalah puasa Arafah. Simple ya dalilnya. Jadi pendapat pertama mengatakan puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah. Kapan ada wukuf di Arafah, maka yang tidak wukuf puasa di belahan bumi manapun. Sudah? Taib. Lalu pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu yaitu dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan penanggalan lokal. Atau kita bisa katakan sesuai dengan penanggalan yang ditetapkan oleh penguasanya sendiri. Ini pendapat yang kedua. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama mutaakhirin. Mayoritas para ulama zaman sekarang, ya, karena dulu nggak ada perbedaan seperti ini. Beda pendapat seperti ini jarang terjadi. Nah, ulama mutaakhirin itu berpendapat bahwasanya masing-masing negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri sehingga perhitungan tanggalnya pun ikut masing-masing negara. Sampai masalah puasa Arafah pun ngikut tanggal 9 Dzulhijjah sesuai penanggalan di tempat. Ya. Dan pendapat yang kedua ini kalau kita teliti lebih dekat kepada kebenaran. Ada beberapa alasan kita bisa sampaikan. Yang pertama, antum boleh catat nanti kalau bingung atau kalau misalkan mendapati keraguan bisa antum rujuk kembali. Pendapat yang pertama, alasan yang pertama bahwasanya munculnya hilal ya itu berbeda-beda di negara yang berbeda-beda. Sepakat nggak? Ya, sepakat nggak? Nah, tadi di Indonesia belum muncul, di Saudi sudah muncul. Nah, konsekuensinya hitungan penanggalan awal bulan pun berbeda, bisa selisih. Paling tidak 1 hari. Ya. Ini yang pertama. Dan itu memang didasari oleh ru'yatul hilal. Rasulullah mengatakan idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqturulah. Kalau kalian melihat hilal, ini Ramadan maksudnya, ini bicaranya masih Ramadan, maka puasalah esok harinya. Kalau kamu melihat hilal lagi Syawal, berhari rayalah besoknya. Tapi kalau tertutup tidak kelihatan, ya mungkin karena masih mudanya hilal tadi, atau tertutup awan, tidak kelihatan di tempatmu, maka sempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, di Indonesia, tahun ini, bulan Dzulqa'dah disempurnakan menjadi 30 hari karena tidak terlihat hilal. Ini satu. Lalu, kalau seandainya kita harus ngikut ke Saudi Arabia hilalnya, pertanyaannya, terus apa gunanya hilal di Indonesia? Ya, padahal hilal muncul atau tidak ini untuk menetapkan hari, menetapkan tanggal. Nanti kaitannya puasa atau tidak puasa, berhari raya atau tidak berhari raya. Sama dengan puasa Arafah atau tidak puasa, dihitung dari tanggal 1, 2, sampai tanggal 9. Ini alasan yang pertama. Kemudian, yang kedua, sudah terjadi sejak zaman para sahabat Nabi perbedaan awal bulan karena perbedaan waktu terlihatnya hilal. Jadi terjadi sudah. Bahkan jaraknya lebih dekat. Ya. Kalau Saudi Arabia dengan Indonesia itu jaraknya berapa ribu kilometer itu. Gampangannya sudah perjalanan naik kapal ya. Itu 1 bulan penuh. Kalau naik darat itu bisa 3 bulan. Ya. Dulu naik kendaraan atau naik kendaraan yang tidak terlalu cepat dulu itu sampai 3 bulan. Kalau naik kapal paling cepat 1 bulan. Dulu haji tahun-tahun 75 atau mungkin lebih sedikit itu haji butuh 3 bulan. Sebulan perjalanan kapal, sebulan di sana, sebulan pulang. 3 bulan penuh. Ya. Nah, terjadi perbedaan awal bulan
itu antara Madinah dengan negeri Syam. Ini pada zaman sahabat Nabi ini. Pertanyaan sekarang, Madinah dengan Indonesia jauh. Madinah dengan negeri Syam jauh ada tidak? Jauh. Tapi lebih jauh mana? Antara Madinah ke Indonesia atau Madinah ke Syam? Ke Indonesia. Bahkan tidak ada perbedaan waktu antara Madinah dengan Syam. Nggak ada perbedaan waktu. Sementara Indonesia dengan Madinah perbedaan waktunya terpaut 4 jam. Ya. Sekarang di Madinah jam berapa? Jam berapa sekarang? Setengah 6, betul. 4 jam sebelum kita. Nah, di negeri Syam, Palestina, tidak ada persisian jam sama. Itu pernah terjadi perbedaan munculnya hilal. Dan itu termaktub dalam hadis yang dikenal dengan istilah hadis Quraib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Ummul Fadl, ini kisahnya dalam riwayat Muslim. Ummul Fadl mengutus mantan budaknya namanya Quraib. Melakukan perjalanan ke negeri Syam yang saat itu penguasanya adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Penguasa kaum muslimin, ibu kotanya di negeri Syam. Pindah ke sana dulu. Termasuk Madinah dipimpin oleh yaitu Muawiyah saat itu. Di negeri Syam. Nah, Quraib diutus menemui Muawiyah. Kemudian setelah selesai urusan, dia melihat hilal pada malam Jumat. Malam Jumat. Lalu Muawiyah menginstruksikan kepada rakyatnya di negeri Syam untuk berpuasa esok hari. Hari apa? Hari Jumat. Karena melihat hilal malam Jumat. Sudah selesai. Pulanglah. Yaitu siapa tadi? Quraib balik ke Madinah. Ya. Dan itu waktunya masih ada Ramadan. Tersisa beberapa hari Ramadan. Maka kemudian ketemulah dengan Ibnu Abbas. Ya. Saat itu paling tidak dia itu berkuasa di Madinah atau sebagai bawahannya Muawiyah. Ibnu Abbas berada di Madinah bertanya kepada Quraib tentang masalah puasa. Kapan kamu mulai puasa? Maka Quraib menjawab, kami di Syam bersama Muawiyah dan rakyatnya Muawiyah berpuasa di hari Jumat. Loh kenapa? Karena kami melihat hilal di negeri Syam malam Jumat. Ibnu Abbas mengatakan, kamu melihat betul-betul? Ya, saya melihat dan rakyat di Syam itu melihat hilal malam Jumat. Maka puasanya hari Jumat. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kami di Madinah di sini melihat hilal malam Sabtu. Maka kami pun berpuasa hari Sabtu, beda 1 hari. Lalu kemudian Quraib mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa kok enggak mencukupkan diri ngikut yang awal, yaitu negeri Syam. Melihat hilalnya malam Jumat dan puasa Jumat. Maka apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan, la nazalu nasumu hatta nukmila thalathina au narahu. Kita terus puasa sampai kita ini menyempurnakan 30 hari atau kalau terlihat hilal baru kita buka selesai. Kemudian Quraib bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa enggak ngikuti ruqyah hilalnya Muawiyah di negeri Syam selesai 1 hari? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perbedaan terpaut 1 hari munculnya hilal. Ya. Padahal jaraknya Syam dengan Saudi Arabia lebih dekat dibandingkan dengan Indonesia dengan Saudi Arabia. Naik pesawat ke negeri Syam mungkin cuman 6 jam begitu kira-kira. Atau 7 jaman. Sementara kita, Indonesia ke Saudi Arabia itu sampai 10 jam. Atau kurang sedikit. Ya. Jadi, kalau ada yang bertanya, masa sih ada perbedaan muncul hilal antara Indonesia dengan Saudi Arabia? Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan jarak yang lebih singkat, lebih pendek pun itu pernah terjadi pada zaman
sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Sejak zaman dahulu, ya, sebelum alat komunikasi semakin canggih, sebelum ditemukan satelit, sekarang kan kita bisa melihat orang wukuf sekarang, kita lihat sekarang di televisi ada, di internet kita bisa lihat. Zaman dahulu, sebelum ada internet, sebelum ada telepon, sebelum ada alat-alat yang canggih, sebelum ada satelit, orang mengetahui berita wukuf itu sebulan berikutnya kalau di Indonesia. Ya. Sehingga yang terjadi di sana baru ketahuan di sini sebulan ke depan. Karena butuh perjalanan paling cepat ya kapal. Dulu sebulan. Ya. Atau paling tidak jalan darat, kuda. Bahkan bisa lebih dari sebulan kita mendengar kabar kapan wukufnya di Arafah. Nah, ini akan kesulitan bagi orang yang mengatakan, yaitu puasa itu ngikut Arafah. Lah sekarang zaman dahulu, kita itu tidak tahu kapan wukufnya di Arafah. Baru sebulan kemudian baru kita dengar, oh wukufnya di sana hari A, hari B, sebulan berikutnya kita tahu. Lah terus kapan kita puasa? Kalau kita harus ngikut orang wukuf, kan gitu. Sementara apa? Sementara belum ada alat komunikasi yang canggih. Makanya ketika ada alat komunikasi yang canggih tambah masalah sekarang. Kenapa? Sekarang kita melihat orang wukuf di sana, loh kita kok masih belum wukuf, bisa belum puasa, akhirnya bingung. Ya kan? Jadi semakin canggih alat komunikasi, orang semakin bingung kalau yaitu jauh dari ilmu. Nah, ini tidak terjadi perselisihan seperti ini zaman dahulu ketika belum diketahui dengan alat-alat yang canggih. Kenapa? Karena orang tidak tahu kabar wukuf itu kapan, kecuali sekian hari, sekian pekan, sekian bulan. Baru kemudian ketahuan, oh di sana wukuf hari ini, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, satu lagi yang perlu dijawab ini, sebenarnya puasa Arafah itu ditentukan atau ngikuti orang wukuf, ya. Sekali lagi, ini pertanyaan yang antum harus pikirkan. Puasa Arafah itu ngikuti orang wukuf di Arafah atau ngikuti tanggal 9 Dzulhijjah yang mana saat itu orang wukuf di Arafah? Mana yang akan pilih? Pertanyaan agak bingung ya antum ya. Karena memang bedanya tipis. Puasa Arafah itu ngikuti orang wukuf di Arafah atau ngikuti tanggal 9 yang mana orang wukuf di Arafah tanggal 9. Mana kira-kira yang antum jawab? Tanggal 9. Baik, kita ambil dulu yang pertama. Kalau dikatakan ngikuti orang wukuf di Arafah, maka tidak bisa diikuti zaman dahulu. Kan kita nggak tahu kapan wukufnya. Alat komunikasi belum canggih. Ini satu. Ya. Jadi kita tidak bisa ngikuti. Yang kedua, zaman dahulu pernah nggak haji itu terhenti? Pernah nggak haji dalam suatu tahun terhenti? Pernah. Sehingga tidak ada satupun orang wukuf. Ya. Ketika saat perang. Ketika musim paceklik mendunia misalnya. Ini diceritakan oleh para ulama. Pernah bertahun-tahun haji itu terhenti. Sehingga tidak ada satupun orang wukuf. Nah, ketika tidak ada orang wukuf karena haji terhenti, karena ada kendala. Ya. Terus kita puasa Arafahnya kapan? Kok nggak ada orang wukuf? Apakah kita tetap puasa Arafah atau enggak? Nah, apa jawabnya? Kalau tidak ada orang wukuf, apakah kita tetap puasa Arafah? Tetap puasa. Loh kenapa kok puasa? Karena tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa Arafah dinamai puasa Arafah itu penamaan bil ghalib. Menamai sesuatu karena dominannya jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Gitu loh. Jadi bukan ditentukan karena wukuf puasa di sini. Jadi melihat orang wukuf. Lah sekarang tidak bisa ngelihat karena zaman belum canggih. Tidak ketahuan kapan wukufnya. Maka masing-masing negara punya patokan dengan hilal sendiri. Dan demikianlah yang terjadi. Makanya perselisihan, tiap tahun ada perselisihan di negeri kita ini. Ya gara-gara teknologi canggih. Ya, hampir setiap tahun. Yaitu bertengkar. Yang sana sudah puasa, sini belum, akhirnya bingung.
Andai kan tidak kelihatan di sana, karena nggak ada satelit, tidak ada komunikasi canggih, maka kita aman-aman saja. Kita patokannya ya hilal kita masing-masing di negeri kita. Tidak pernah mendengar kapan di sana hari raya, kapan di sana puasa dan seterusnya. Baik, itu yang berikutnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, mengikuti hilal lokal sesuai dengan negara masing-masing itu lebih mudah bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian ini juga merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu menyatukan umat, lebih menyatukan umat. Ada sebuah kaidah, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan sang hakim, penguasa, itu menyelesaikan perselisihan. Kita kan beda terus. Ya, yang sana maunya puasa duluan, sehingga menyembelih kurban duluan. Yang sini maunya melihat hilal yang di negeri kita. Akhirnya berbeda terus. Turunlah sekarang ini yang namanya hakim, penguasa yang sah. Menyelesaikan, tidak boleh. Kita harus mengikuti hilal kita masing-masing. Dan itulah maknanya hilal, fungsinya hilal. Kita lihat berfaedah untuk menentukan awal bulan dan hitungan bulan selanjutnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ada anjuran Nabi SAW, ada sebuah hadis, coba antum perhatikan di sini, riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahuna. Puasa Ramadan itu dilakukan pada hari kalian bersama-sama berpuasa. Jadi kalau bisa jangan beda. Ya. Berhari raya itu dilakukan pada hari kalian berhari raya bersama-sama, dan merayakan Idul Adha dilakukan ketika kalian bersama-sama merayakan Idul Adha. Jadi kalau bisa kita bersama-sama. Nah, untuk kebersamaan ini penguasa yang menentukan demikian ketika ada perselisihan. Selama ini perselisihan yang sifatnya itu ikhtilafiyah, ijtihadiyah, maka kita tidak mengapa mengikuti apa yang diputuskan oleh penguasa kita. Dan alhamdulillah penguasa kita menentukan bulan Dzulhijjah ini syar'i. Ada pantauan hilal, kan kemarin ada sidang itsbat ya. Itu ada memantau hilal, ditunjuk di beberapa titik yang strategis. Ternyata semua tidak memantau, tidak melihat hilal. Ya, akhirnya diputuskan tidak terlihat hilal di negeri kita, kemudian besok belum 1 Dzulhijjah. Sehingga diputuskan 1 Dzulhijjah jatuh hari Jumat, kemudian Idul Adha hari Ahad, kemudian Arafahnya hari Sabtu di negeri kita, meskipun di sana hari Jumat. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi catatan, puasa Arafah itu tidak melihat hari. Ini penting. Puasa Arafah itu tidak melihat hari, tapi melihat tanggal. Perhatikan, puasa Arafah itu tidak melihat hari, tapi melihat tanggal. Ini berbeda dengan puasa sunnah Senin Kemis. Itu melihat hari. Kalau Senin puasa, kalau Kemis puasa. Selain itu tidak puasa. Ini namanya puasa melihat hari. Nah, ada puasa yang tidak melihat hari, seperti puasa Arafah ini. Yang kedua ada lagi puasa Daud. Itu tidak melihat hari. Sehari puasa, besok enggak. Puasa lagi, besok enggak lagi. Tanpa melihat hari. Ya. Dan tidak perlu juga digabung. Senin Kemis plus Daud. Nah, ini keliru. Tidak ada contohnya demikian. Karena ada sebagian yang terlalu bersemangat. Sudah puasa Daud, puasa Senin Kemis, ditambah 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. 3 macam puasa ini disuruh milih oleh Nabi. Pertama ada orang datang, wahai Rasulullah, aku ingin puasa sunnah. Ya sudah kata Nabi, 3 hari dalam sebulan. Kalau bisa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Lalu orang ini mengatakan, aku bisa lebih lagi Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa Senin Kemis. Artinya yang 3 bulan ditinggalkan, bukan digabung. Kemudian dia mengatakan Senin Kemis masih sedikit, tambah lagi wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau gitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari libur, terus tanpa melihat hari. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah aku masih bisa lebih lagi. Apa kata Rasulullah? Tidak ada.
La siyama fauqa siyami Daud. Tidak ada puasa yang lebih baik dibandingkan dengan puasa Daud. Artinya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa sunnah yang paling baik. Tidak perlu ditambah lagi Senin Kemis. Paham? Nah, karena ada yang menambah gitu loh. Bahkan ada ditulis, hari ini mendapatkan 3 fadilah sekalian. Pas kebetulan hari Kemis, tengah bulan, dan Daud juga. Dia tidak benar seperti ini. Ya, akhirnya memberatkan. Nah, puasa Arafah ini termasuk salah satu puasa yang melihat sebab tanggal bukan hari. Sehingga, pertanyaan sekarang, boleh enggak puasa Arafah bertepatan dengan hari Jumat dilakukan sendirian? Antum masih belum paham pertanyaannya? Diulang lagi. Kalau kita katakan puasa Arafah itu tidak melihat hari, sekarang andaikan hari Arafah jatuh hari Jumat. Hari Jumat. Boleh enggak puasa hari Arafah pas hari Jumat itu secara sendirian? Apa jawabnya? Boleh. Kenapa demikian? Karena puasa Arafah tidak melihat hari. Dan Arafah itu memang kadang-kadang jatuhnya hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat, macam-macam. Dan Nabi tidak pernah memberikan catatan ketika berpuasa hari Arafah. Rasulullah tidak mengatakan kecuali kalau pas Jumat tambah sehari. Tidak pernah. Ya. Demikian pula ketika hari Arafah jatuhnya hari Sabtu. Boleh enggak kita puasa 1 hari saja hari Sabtu itu tadi? Kita niatkan puasa Arafah, kebetulan hari Sabtu. Boleh. Karena ada larangan menyendirikan Sabtu untuk puasa itu. Kita katakan kita tidak berpuasa Sabtu karena hari Sabtu, tapi kita ini berpuasa karena hari Arafah. Terserah mau ketepatan hari apapun, itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak harus ditambah sehari atau 2 hari, ya. Karena ini adalah hari Arafah melihat tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lanjutkan. Berikutnya diantara yang dianjurkan ketika pada hari-hari istimewa ini yaitu perbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Kalau bisa kita bertakbir dari awal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Baik, pertanyaan sekarang, hari tasyrik kapan? 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Dari awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai akhir 13 Dzulhijjah itu dianjurkan memperbanyak takbir. Apa dalilnya? Ayat Quran menyebutkan demikian dan amalan para sahabat Nabi. Ya, Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Umar, Abu Hurairah ketika keluar ke pasar sambil mengumandangkan takbir, tidak malu dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya juga. Kemudian orang-orang merasa diingatkan, akhirnya mereka pun akhirnya bertakbir juga. Kemudian Ibnu Umar, Umar bin Khattab ketika di Mina hari-hari tasyrik, ketika orang haji itu kan hari-hari tasyrik berada di Mina, mabit, tinggal di Mina atau menginap di Mina beberapa malam dan beberapa hari, itu Umar ketika berada di tenda memperbanyak takbir. Demikian pula Ibnu Umar ketika berada di Mina selama tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik ini, beliau memperbanyak takbir. Ya, dan ini sunnah yang sudah mulai tidak terdengar. Nah, kita mestinya menghidupkan, dikit-dikit kita bertakbir. Kita jalan sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak harus lengkap ya. Kita kumandangkan Allahu Akbar begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan, loh kok aneh orang ini? Ya dia yang aneh sebenarnya, nggak tahu. Yang benar itu yang bertakbir. Bahkan suaranya pun juga jahar. Jahar itu seperti bicara begini. Bukan teriak-teriak ya. Jahar biasa. Ya, menjaharkan. Bahkan ada yang sangat ditekankan bertakbir ketika 10 pertama ditambah hari tasyrik, yaitu ketika dipastikan besok adalah hari Arafah.
subuh hari Arafah, ya, itu perbanyak takbir lagi, kemudian Idul Adha diperbanyak takbir, kemudian selama hari tasyrik di penghujung-penghujung sholat itu juga dilantunkan takbir, diperbanyak takbir meskipun tidak dihitung. Kalau kita kan biasanya 3 kali. Tidak harus sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali, 4 kali bisa. Kemudian tidak ada keterangan juga harus dipimpin imam. Masing-masing. Ya, ini termasuk kekeliruan yang ada, harus dipimpin imam. Tidak, masing-masing silakan. Perbanyak takbir usai sholat ketika hari tasyrik. Sampai kapan? Terakhir adalah sholat asar ketika tanggal 13 Dzulhijjah. Saat itulah berhenti bertakbir. Nah, adapun lafadz-lafadznya bermacam-macam. Yang kita kenal kan biasanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang kita kenal ya. Itu sahih. Ya. Itu sahih sebagaimana riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ada lagi yang tidak kalah sahih, derajatnya lebih kuat lagi. Tadi sahih benar. Takbirnya 3 kali. Ada lagi yang lebih sahih lagi, takbirnya cuma 2 kali. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini juga tidak kalah sahihnya. Lebih sahih dari yang 3 kali takbirnya. Tapi dua-duanya sahih, tidak usah diingkari. Ya, kalau ada yang 3 kali takbirnya silakan, 2 kali itu lebih sahih lagi. Bagaimana lafadznya tadi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang membaca la ilaha illallah, wallah. Betul nggak? Hah? Nah, masa betul? Coba perhatikan lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betul nggak itu? Coba perhatikan yang kedua. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Antum akan jadi jelas kalau ditulis itu. Ya, yang benar itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak pakai huwa. Coba antum lihat tulisannya lagi nanti. Dan baca sesuai kaidah tajwid. Kalau disambung bagaimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang benar. Jadi kesalahan sedikit saja, tapi ya memang secara makna tidak berbeda, tetapi paling tidak kesalahan dikenal dengan lahan khafi namanya, yaitu kesalahan yang samar. Ya kalau kita ngerti ya diperbaiki, gitu loh. Kita ingatkan siapa saja yang bisa kita ingatkan. Jadi keliru kalau kita katakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, karena nggak ada wawunya itu. Ya, yang benar la ilaha illallah, Allahu akbar, atau diputus la ilaha illallah, Allahu akbar, begitu. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ada yang 2 takbir, ada yang 3 kali takbir, semuanya adalah sahih. Ada lagi yang sahih, ada lafaz tambahan, riwayat Baihaqi juga. Bagaimana itu? Ini mungkin kurang kita hafal atau jarang kita dengar karena mungkin belum ada yang mengenalkan kepada kita. Tapi ini perlu kita lantunkan. Apa itu? Takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Pernah dengar? Mungkin pernah tapi lupa di kajian. Nah, kalau belum berarti antum harus ingat. Bisa ngapalnya? Langsung direkam bisa? Langsung dihafal? Nah, coba bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Sekali lagi. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Syarat kalau nggak hafal. Ya. Ini tambahan faedah ilmu. Kalau artinya hampir sama, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah,
Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar atas apa yang Ia berikan petunjuk kepada kami. Artinya ini bersyukur atas petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini juga termasuk yang sahih dari Nabi SAW. Baik. Ada lagi yang paling pendek, yaitu takbir 3 kali kemudian ditambah kalimat kabira. Sudah titik di situ. Ini juga sahih dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sudah titik. Ini juga sahih. Baik, pertanyaan sekarang. Bagaimana dengan tambahan yang sering kita dengar? Ya, agak panjang apa? Ada yang hafal? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd dan seterusnya. Baik, ini ijtihad. Ini adalah ijtihad sebagian para ulama. Di antaranya adalah para ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Ya. Secara makna tidak ada masalah. Secara makna tidak ada masalah. Baik. Boleh enggak kita ucapkan ketika takbiran? Jawabannya boleh. Karena para ulama mengatakan takbir yang paling penting adalah ada kalimat pengagungan kepada Allah. Ya. Tetapi ada catatannya, tetapi jangan sampai mengalahkan yang betul-betul diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Silakan dibaca itu, tapi jangan diabaikan yang masyru'. Yang diajarkan oleh Nabi SAW ini jangan dilupakan. Ini yang lebih penting. Sekali-kali menggunakan lafaz yang panjang yang menurut mazhab Syafi'i tadi, silakan. Jadi tidak dikatakan itu adalah bid'ah atau dhalal, tidak. Tapi ini merupakan ijtihad sebagian para ulama. Dan memang dalam urusan takbir itu ada keluasan. Karena tujuan takbir ini adalah zikir. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya, di antara yang dianjurkan ketika musim-musim kebaikan seperti 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan umrah apabila dia mampu. Ya, kalau haji jelas dan itu berada di bulan haji dan ada tanggal-tanggal yang harus didatangi seperti Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, ini terikat dengan tanggal tertentu. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas yang lain adalah yaitu umrah di bulan-bulan haram. Ini sangat dianjurkan. Ya, bukan karena ini Dzulhijjah saja, tetapi karena ini adalah Dzulhijjah dan bulan haram. Ya, tetapi masalahnya sekarang tidak mungkin kalau kita umroh saja pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya sudah, mungkin di hari-hari yang lain. Mungkin setelah haji, ada masih tersisa bulan haram. Ya kan? Setelah haji selesai, masih ada nggak sisa bulan haram? Ada, apa itu? Kita hitung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau Rajab jauh, ya, maka Muharram masih ada dan itu sudah mulai dibuka. Apa namanya? Umrohan. Makanya kita buat umrah di bulan haram, yaitu di bulan Muharram insya Allah. Tahun ini insya Allah, kalau Allah memudahkan. Ini diantara yaitu memfasilitasi para jamaah yang ingin berumrah di momen-momen yang luar biasa, terutama bulan haram. Tapi ini tidak khusus di bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian setelah itu ada yang namanya ibadah, yaitu sholatul id. Ini jelas. Ya. Sholatul id ini hukumnya apa, ikhwan? Sudah muakkadah menurut mayoritas para ulama, tetapi sebagian para ulama mengatakan fardu ain, wajib. Dan pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran karena Nabi memerintahkan orang yang nggak boleh sholat saja harus hadir. Siapa mereka?
wanita haid disuruh keluar menuju tanah lapang untuk ikut mereka-mereka yang sholat, tapi dia mojok, tidak usah sholat. Karena orang haid tidak boleh sholat. Ya, tapi suruh hadir. Wanita-wanita yang gadis-gadis, yang biasanya di rumah, ya, tinggal di rumah. Bahkan wanita-wanita yang sudah meninggal, yang tinggal menunggu hari H, pernikahan. Zawatul khudur. Diperintahkan untuk datang ke tempat sholatul id. Padahal wanita itu bukan ahli sholatul id. Bukan ahli jamaah. Tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tapi giliran sholatul id, mereka disuruh hadir semuanya tanpa kecuali. Kecuali satu yang nggak boleh. Siapa kira-kira? Ada satu macam manusia yang tidak boleh hadir sholat id. Siapa itu? Hah? Siapa? Lah orang gila masih boleh? Hah? Lah, itu hukuman, bukan masalah tidak boleh hadir. Ya, siapa? Orang sakit macam-macam sakitnya. Artinya ada yang masih bisa, masih boleh gitu loh. Meskipun sakit memaksakan diri masih boleh. Ada satu kelompok manusia yang tidak boleh ikut sholatul id, satu saja. Siapa itu? Hah? Bukan. Wanita yang sedang menjalani masa iddah ditinggal mati oleh suaminya. Kan tidak boleh keluar. Dan itu tidak darurat gitu loh. Jadi mereka yang tidak boleh menghadiri sholatul id. Hanya itu saja. Yang lainnya semua hadir. Meskipun musafir sekalipun. Tetap dia hadir. Kemudian setelah itu, setelah melaksanakan sholatul id, maka yang dianjurkan adalah menyembelih kurban. Nanti akan ada penjelasan fikih kurban lebih detail insya Allah. Dan nanti mungkin sekarang istirahat dulu sebentar. Sampai 9:30 insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Sesi yang kedua yaitu fikih kurban atau serba-serbi tentang kurban. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.